في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا فحياتي قبل الحلقات. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih hangat dalam ingatan saat dunia gempar akan bayi ajaib non-muslim Afrika menolak untuk dibaptis di tahun 90-an. Kini Syarifuddin Khalifah telah dewasa dan menjadi mubalik yang mengislamkan ribuan orang. Demikian dikutip semas dari buku Mukjizat dari Afrika, bocah yang mengislamkan ribuan orang, Syarifuddin Khalifah. Ibu, tolong jangan baptis saya. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad. Begitulah sepenggal kalimat penolakan Syarifuddin saat berusia 2 bulan saat hendak dibaptis. Ayah dan ibunya, Domesia Francis, dia pun bingung. Kemudian didatangkan seorang pendeta untuk berbicara kepada bayi itu. "Apakah kamu Yesus?" Kemudian dengan tenang sang bayi Syarifuddin menjawab, "Tidak, aku bukan Yesus. Aku diciptakan oleh Tuhan, Tuhan yang sama dengan yang menciptakan Yesus." Saat itu ribuan umat Kristen di Tasmania dan sekitarnya dipimpin oleh bocah ajaib itu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Bocah Afrika kelahiran 1993 itu lahir di Tasmania, Afrika. Anak keturunan non-muslim. Sekarang bayi itu sudah remaja. Setelah ribuan orang di Tasmania, Kenya memeluk agama Islam berkat dakwanya semenjak kecil. Syarifuddin Khalifah namanya, bayi ajaib yang mampu berbicara berbagai bahasa seperti Arab, Inggris, Perancis, dan Italia. Dia pun pandai berceramah dan menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa tersebut. Hal pertama yang sering diucapkan adalah, "Anda bertaubat dan Anda akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Syarifuddin Khalifah hafal Al-Quran 30 juz di usia 1,5 tahun dan sudah menunaikan sholat 5 waktu. Di usia 5 tahun, ia mahir berbahasa Arab, Inggris, Perancis, Italia, dan Swahili. Satu bukti kuasa Allah untuk menjadikan manusia bisa berbicara dengan berbagai bahasa tanpa harus diajarkan. Latar belakang Syarifuddin Khalifah. Mungkin Anda terheran-heran, bahkan tidak percaya, jika ada orang yang bilang bahwa di zaman modern ini ada seorang anak dari keluarga non-muslim yang hafal Al-Quran dan bisa sholat pada usia 1,5 tahun, menguasai 5 bahasa asing pada usia 5 tahun, dan telah mengislamkan lebih dari 1.000 orang pada usia yang sama. Tapi begitulah kenyataannya, dan karenanya ia disebut sebagai bocah ajaib, sebuah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syarifuddin Khalifah nama bocah itu. Ia dilahirkan di kota Arusha, Tasmania. Tasmania adalah sebuah negara di Afrika Timur yang penduduknya sekitar 36 juta jiwa. Sekitar 35% penduduknya beragama Islam, disusul Kristen 30%, dan sisanya beragama kepercayaan terutama animisme. Namun, kota Arusha, tempat kelahiran Syarifuddin, mayoritas penduduknya adalah Katolik. Di urutan kedua adalah Kristen, Anglikan, kemudian Yahudi, baru Islam, dan yang terakhir adalah Hindu. Seperti kebanyakan penduduk Ashura,
Orang tua Syarifuddin Khalifah juga beragama Katolik. Ibunya bernama Domisia Kimaro, sedangkan ayahnya bernama Francis Fuddin Kira. Suatu hari di bulan Desember 1993, tangis bayi membahagiakan keluarga itu. Sadar bahwa bayinya laki-laki, mereka lebih gembira lagi. Sebagaimana pemeluk Katolik lainnya, Domisia dan Francis juga menyambut bayinya dengan ritual-ritual Nasrani. Mereka pun berkeinginan membawa bayi manis itu ke gereja untuk dibaptis secepatnya. Tidak ada yang aneh saat mereka melangkah ke gereja. Namun ketika mereka hampir masuk ke altar gereja, mereka dikejutkan dengan suara yang aneh. Ternyata suara itu adalah suara bayi mereka. "Ibu, tolong jangan baptis saya. Saya adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya Muhammad." Mendengar itu, Domisia dan Francis gemetar. Keringat dingin bercucuran setelah beradu pandang dan sedikit berbincang. Mereka memutuskan untuk membawa kembali bayinya pulang, tidak jadi membaptisnya. Awal Maret 1994, usia bayinya melewati 2 bulan. Bayi itu selalu menangis ketika hendak disusui ibunya. Domisia merasa bingung dan khawatir bayinya kurang gizi jika tidak mau minum ASI. Tetapi diagnosa dokter menyatakan ia sehat. Kekhawatiran Domisia tidak terbukti. Bayinya sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Tidak ada penjelasan apapun mengenai Allah menakdirkan Syarifuddin Khalifah tidak mau minum ASI dari ibunya setelah 2 bulan. Di tengah kebiasaan bayi-bayi belajar mengucapkan satu kata seperti panggilan ma atau lainnya, Syarifuddin Khalifah pada usianya yang baru 4 bulan mulai mengeluarkan lafaz-lafaz aneh. Beberapa tetangga serta keluarga Domisia dan Francis terheran-heran melihat bayi itu berbicara. Mulutnya bergerak pelan dan berbunyi, "Fatubu ila bari'ikum fahtulu anfusakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim." Orang-orang yang takjub menimbulkan kegaduhan sementara, namun kemudian mereka diam dalam keheningan. Sayangnya, waktu itu mereka tidak mengetahui bahwa yang dibaca Syarifuddin Khalifah adalah Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 54. Domisia khawatir anaknya kerasukan setan. Ia pun membawa bayi itu ke pastur. Namun tetap saja Syarifuddin Khalifah mengulang-ulang ayat itu. Hingga kemudian cerita bayi kerasukan setan itu terdengar oleh Abu Ayub, salah seorang muslim yang tinggal di daerah itu. Ketika Abu Ayub datang, Syarifuddin Khalifah juga membaca ayat itu. Tak kuasa melihat tanda kebesaran Allah, Syarifuddin sujud di dekat bayi itu. "Francis dan Domisia, sesungguhnya anak kalian itu tidak kerasukan setan. Apa yang dibacanya adalah ayat-ayat Al-Quran. Intinya, ia mengajak kalian untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," kata Abu Ayub. Beberapa waktu setelah itu, Abu Ayub datang lagi dengan membawa musyaf. Dia memperlihatkan kepada Francis dan Domisia ayat-ayat yang telah dibaca oleh bayinya. Mereka berdua pun butuh waktu dalam penggulatan batin untuk beriman. Keduanya pun akhirnya mendapatkan hidayah, mereka masuk Islam. Sesudah masuk Islam itulah mereka memberikan nama untuk anaknya dengan nama Syarifuddin Khalifah. Keajaiban berikutnya muncul pada usia 1,5 tahun. Ketika itu, Syarifuddin Khalifah mampu melakukan sholat serta menghafalkan Al-Quran dan Bible.
Lalu pada usia 4-5 tahun, ia menguasai 5 bahasa. Pada usia itu, Syarifuddin Khalifah mulai melakukan syafari dakwah ke berbagai penjuru Tasmania hingga ke luar negeri. Hasilnya, lebih dari 1.000 orang masuk Islam. Kisah nyata Syarifuddin mengislamkan ribuan orang. Kisah nyata ini terjadi di distrik Pumwani, Kenya, tahun 1998. Ribuan orang yang berkumpul di lapangan untuk melihat bocah ajaib Syarifuddin Khalifah. Usianya baru 5 tahun, tetapi namanya telah menjadi buah bibir karena pada usia itu ia telah menguasai 5 bahasa. Oleh umat Islam Afrika, Syarifuddin dijuluki sebagai Miracle Kid of East Africa. Perjalanan ke Kenya saat itu merupakan bagian dari rangkaian syafari dakwah ke luar negeri. Sebelum itu, ia telah berdakwah ke hampir seluruh kota di negaranya, Tanzania. Masyarakat Kenya mengetahui keajaiban Syarifuddin dari mulut ke mulut. Tetapi tidak sedikit juga yang telah menyaksikan bocah ajaib itu lewat YouTube. Orang-orang agaknya tak sabar menanti. Mereka melihat-lihat dan menyelidik apakah mobil yang datang membawa Syarifuddin Khalifah. Beberapa waktu kemudian, Syekh kecil yang mereka nantikan akhirnya tiba. Ia datang dengan pengawal ketat layaknya seorang presiden. Ribuan orang yang menanti Syarifuddin Khalifah rupanya bukan hanya Muslim. Tak sedikit orang-orang Kristen yang ikut hadir karena rasa penasaran mereka. Mungkin juga karena mereka mendengar bahwa bocah ajaib itu dilahirkan dari keluarga Katolik, tetapi menghafal Al-Quran pada usia 1,5 tahun. Mereka ingin melihat Syarifuddin Khalifah secara langsung. Ditemani Haji Maraulin, Syarifuddin menuju tenda yang sudah disiapkan. Luapan kegembiraan masyarakat Kenya tampak jelas dari antusiasme mereka menyambut Syarifuddin. Wajar jika anak sekecil itu memiliki wajah yang manis, tetapi bukan hanya manis. Ada kewibawaan dan ketenangan yang membuat orang-orang Kenya takjub dengannya, mengalahkan kedewasaan orang dewasa. Kinilah saatnya Syekh cilik itu memberikan tausiah. Tangannya yang dari tadi memainkan jari-jarinya berhenti saat namanya disebut. Ia bangkit dari kursi menuju podium. Setelah salam, ia memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi. Bahasa Arabnya sangat fasih, diakui oleh para ulama yang hadir pada kesempatan itu. Hadirin benar-benar takjub, bukan hanya kagum dengan kemampuannya berceramah, tetapi juga isi ceramahnya membuka mata hati orang-orang Kristen yang hadir pada saat itu. Ada seberkas cahaya hidayah yang masuk dan menembus ke jantung nurani mereka. Selain pandai menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran, sesekali Syarifuddin juga mengutip kitab suci agama lain, membuat pendengarnya terbawa untuk memeriksa kembali kebenaran teks ajaran dan keyakinannya selama ini. Begitu ceramah usai, orang-orang Kristen mengajak dialog bocah itu. Syarifuddin melayani mereka dengan baik. Mereka bertanya tentang Islam, Kristen dan kitab-kitab terdahulu. Sang Syekh cilik mampu memberikan jawaban yang memuaskan. Dan itulah momen-momen hidayah. Ratusan pemeluk Kristiani yang telah berkumpul di sekitar Syarifuddin mengucapkan syahadat. Menyalami tangan salah seorang perwakilan mereka, Syarifuddin menuntun syahadat dan mereka menirukannya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Syahadat agak terbata-bata, tetapi hidayah telah membawa iman. Mata dan pipi pun menjadi saksi. Air mata mulai berlinang oleh luapan kegembiraan. Menjalani hidup baru dalam Islam.
Takbir dari ribuan kaum muslimin yang menyaksikan peristiwa itu terdengar membahana di bumi Kenya. Bukan kali itu saja, orang-orang Kristen masuk Islam melalui perantara bocah ajaib Syarifuddin Khalifah. Di Tanzania, Libra, dan negara lainnya kisah nyata itu juga terjadi. Jika dijumlahkan mulai dakwah Syarifuddin Khalifah, ribuan orang telah masuk Islam. Ajaibnya, itu terjadi ketika usia saya kecil itu masih 5 tahun. Masya Allah. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penonton setia Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi penutup. Bahkan hal itu dikabarkan sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lahir. Kitab-kitab agama terdahulu pun juga menyebutkan bahwa seperti kitab Injil, Zabur, dan Taurat juga mengabarkan bahwa akan datangnya nabi terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebagai Nabi penutup, Nabi Muhammad SAW tentu memiliki keistimewaan. Salah satunya ialah memiliki sifat universal, di mana Rasulullah SAW diperintahkan untuk seluruh umat manusia. Berbeda dengan nabi-nabi terdahulu, ketika nabi-nabi terdahulu hanya diperintahkan untuk menyampaikan risalahnya kepada satu, yaitu kaumnya saja. Risalah Nabi Muhammad SAW pun menghapus risalah nabi-nabi terdahulu, dan kitab yang dibawa oleh Rasulullah SAW, yakni Al-Quran, telah menghapus kitab-kitab yang terdahulu pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menerima dari seseorang selain agama Islam. Kelak ketika mendekati akhir zaman, tidak akan ada agama lain selain agama Islam. Mengapa semua agama akan lenyap dan kenapa hanya tinggal satu agama, yakni agama Islam? Jawabannya adalah karena agama Islam adalah agama yang hakiki di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sebabnya agama Islam akan ada sampai akhir zaman. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.